lagi record the cloud dulu. Oke, boleh Bu? Oke. Jadi dimulai dari bantu Ibu punya suami di Hong Kong. Ya, jadi waktu dia melakukan penerbangan, dia kan harus melakukan prosedur rapid test. Saat itu kita masih menggunakan rapid test. Hasil rapid test adalah negatif. Jadi dia dibolehkan untuk penerbangan ke Hong Kong. Selama penerbangan itu 3 hari, tapi dia nginepnya di Denpasar. Nah, sampai di Denpasar, dia berasa demam. Saat demam, dia telepon saya, "Mah, aku demam." Waduh, saya bilang gitu. "Mungkin kamu kena COVID," saya bilang gitu. "Enggak," kata dia. Udah gitu, 1 malam di Denpasar, masih aman-aman aja. Hari kedua, dia sudah tidak bisa hilang perasa. Terus dia video call sama saya bilang, "Muka kamu hitam sekali," aku bilang gitu kan. "Kamu sakit itu." Terus, tapi saat itu saya itu belum ada stok Hemohim. Jadi pada saat saya punya Hemohim, ini bersamaan Bu Susan, saya itu baru ada di Cilacap, teman saya saat tanggal 2 itu saya masih di Cilacap. Teman saya telepon sama saya, dia bilang, "Aku kena positif COVID." Saya bilang, "Kamu harus minum Hemohim," saya bilang gitu kan. Karena dia tanpa pikir panjang, tanpa bertanya apa itu Hemohim, dia bilang, "Kirim dong Hemohim saya mau." Jadi saya tidak punya stok Hemohim di rumah. Saya sampai di Jakarta, saya tidak bisa bawakan Hemohim buat suami saya pokoknya kosong Hemohim di Jakarta. Udah begitu, suami saya pulang dari Denpasar, saya hanya bilang, "Kamu harus kuat, Pak, harus bisa melewatin batas untuk tidak panas untuk sampai Jakarta. Kalau kamu sampai demam, kamu pasti tidak akan sampai Jakarta dan kamu pasti dirawat di Denpasar." Kebetulan suami saya itu takut sekali sama yang namanya rumah sakit. Jadi saat dia melewati petugas untuk pulang kembali ke Jakarta, saat itu dia ekstra kru. Karena udah limit jam terbangnya sudah terlalu banyak, dia harus ekstra kru. Sampai di Jakarta, dia sudah hilang perasa. Muka, mulut sudah hitam, sudah pucat dia. Mata merah, dan saya hanya bilang, "Ayo kita ke rumah sakit." Dia bilang, "Enggak, kamu punya obat apa buat saya?" Di saat saya tahu suami saya di Denpasar sakit, saya sudah langsung order Hemohim dan tepat di hari Senin, suami saya itu nyampe di hari Minggu, Seninnya sampai tuh Hemohim, saya drill Hemohim sampai 4. Saya bilang, "Kamu minum ini, probiotik sama vitamin C." Kita belum ke dokter dan belum ke rumah sakit karena suami saya itu takut sama rumah sakit. Udah gitu, dia hanya minum selama 2 hari. Penciuman kembali lagi ada, perasa kembali lagi ada. Saya lega. Wah, saya benar-benar yang namanya Hemohim, saya merasa bahwa betul-betul Hemohim itu hebat banget buat saya dan buat suami saya. Saat itu saya pun ikut minum. Saya minum sehari ikut 3 kali. Karena saya juga tidak mau sakit. Kita tinggal di rumah, sebenarnya ada sama anak saya, tapi anak saya sudah saya ungsikan. Saya ungsikan waktu itu ke hotel karena saya belum tahu suami saya positif atau tidak, karena dia tidak mau dicek. Sampai akhirnya suami saya bilang, "Aku udah enakan, aku udah nggak rasa sakit apa-apa." Itu hari ketiga setelah minum Hemohim. Sampai akhirnya saya bilang, "Kamu nggak bisa ngelak terus untuk tidak terbang, karena kan schedule berjalan terus." Betul, akhirnya Garuda bilang, "Cap, kamu harus cek ke rumah sakit ya untuk diketahui bahwa Kapten positif atau tidak." Akhirnya tanggal 10
kita periksa PCR dan hasilnya tetap positif. Di situ dikasih obat antivirus, kita sudah minum obat antivirus itu, karena suami saya udah nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita tetap minum Hemohim dan sampai dokter bilang gini, Ibu tidak boleh lagi sama Bapak ya, karena virus COVID itu berat loh, tidak main-main. "Iya Dok," saya bilang. Tapi karena saya hanya berdua dan saya waktu itu berpikiran kalau suami saya harus dirawat, saya pun harus ikut dirawat supaya saya bisa ngerawat suami saya. So sweet ya cerita sepertinya kayak gitu. Tapi saya tahu banget suami saya itu takut sama rumah sakit. Kebetulan saya juga adalah perawat waktu gadisnya, jadi saya tahu gimana mental seorang pasien kalau takut sama rumah sakit bukan jadi bagus, malahan jadinya drop. Pas saya mau cek PCR, saya sempat ditolak sama asuransi 2 kali, karena saya tidak punya gejala apa-apa. Sampai minggu keberapa, kedua apa ketiga, saya sempat sakit linu-linu badan. Saya bilang, "Waduh, aku udah kena nih," saya bilang. Tapi setelah saya cek PCR, karena saya keluar merah-merah dalam tubuh saya. Saya pikir, wah ini saya kena demam berdarah atau kena virus COVID. Akhirnya dicek, cek darah, PCR, terus cek paru, saya semua bagus. Hanya HB saya sempat tinggi. Nah, di situ saya nggak melakukan minum obat apa-apa dan dokter sampai bilang gini, "Bu, nggak mungkin loh Ibu tuh negatif," kata dia gitu. Lah, buktinya saya negatif loh Dok, saya bilang gitu kan. Mungkin saya ini karena bukan karena COVID ini saya sakit badan saya, aku bilang gitu kan. Pokoknya sampai suami saya sembuh, karena kalau Garuda kebetulan dia nggak hanya sampai, oh udah negatif terus boleh terbang, tidak. Karena kalau di Garuda itu pasti harus ada tes kesehatan lagi sama Departemen Perhubungan. Jadi suami saya agak lama tuh 1 bulan, dan saya 1 bulan ngurus suami saya, dan kita sampai sekarang saya tetap minum yang namanya Hemohim. Karena saya sangat percaya. Apapun orang bilang, saya bilang, Hemohim itu bagus. Karena saya sendiri tidak pernah kena COVID. Walaupun Siti suami saya waktu itu sempat 27 apa 22. Jadi benar-benar yang itu masih menular untuk orang-orang di sekitar. Dan Cik Susan tahu anak saya pun tidak kena COVID. Kita benar-benar bebas, hanya suami saya yang kena. Tapi anak saya pun tetap minum sehari 2, saya kasih. Dan sampai sekarang ini anak saya bilang, "Kamu boleh main kemanapun, asal kamu tetap konsumsi Hemohim." Karena Mama yakin dengan Hemohim kita kekebalan tubuh kita tuh kuat. Itu aja Cik Susan. Dan Oke. satu lagi, teman saya yang di Cilacap saya tolong dengan Hemohim, dia juga hanya bilang, "Gila, gue hanya menderita 2 hari saat Hemohim belum nyampe ke Cilacap." Karena saya waktu itu tidak tahu kalau Cilacap ada isi. Jadi kita benar-benar saya kirim dari Jakarta, 2 hari nyampe di Cilacap, dia bilang, "Saya menderita COVID hanya 2 hari. Setelah saya minum Hemohim, saya tidak merasakan apa-apa tentang COVID. Oke, saya boleh positif, tapi tubuh saya tetap sehat." Itu untuk Hemohim. Top pokoknya lah. Makasih Cik Susan. Keren. Teman-teman, Ibu Aprilia, ini testimoninya luar biasa. Di mana apa yang beliau sampaikan, karena beliau background-nya perawat, jadi beliau bisa menjelaskan bagaimana Hemohim ternyata luar biasa. Jadi teman-teman, kita sudah dengar bagaimana Hemohim, 3 bahan baku dia yang sudah dipatenkan,
kemudian bagaimana hemohim ini mampu membuat imun kita menjadi balance dengan cara menstimulasi yang tadinya imun tidak aktif diaktifkan, kemudian dia mampu membalanskan. Jadi segala sesuatu termasuk kerja, yaitu semacam yang tadi kita jelaskan. COVID itu interleukin 6, karena infeksi di pernapasan juga. Ternyata sitokin, dia mampu yang diproduksi oleh ketika orang minum hemohim, dia mampu memerintahkan agar tidak terjadi badai sitokin. Keren kan teman-teman? Ini testimoni real. Kita spontanitas teman-teman ya. Jadi bagi mereka yang masih meragukan hemohim sebagai produk imun yang paling sempurna, tidak ada duanya, satu-satunya. Yang lain tidak punya, yaitu kemampuan seperti itu, nggak ada. Karena ini hemohim luar biasa ya teman-teman. Oke, ada yang mau tanya ke Ibu Aprilia enggak? Karena tadi saya lihat ada yang bilang dia punya apa ya? Katanya kena itu ya, kena stroke ya. Halo Bu, Ibu Vivi, Ibu Vivi Natali. Halo, ini kalau nggak minum hemohim ya begini. Sebentar saya panggil. Ibu Vivi. Iya, iya halo. Ibu Vivi, Ya, Ibu Vivi itu ceritanya gimana ya, Bu? Bu Susan. Itu ceritanya teman Itu Ibu tuh saya baru awalnya tahu. dia memang stroke, Ya, awalnya stroke atau bukan? enggak. Dia enggak stroke. Cuma dia kena COVID, cukup parah katanya. Lagi waktu masuk ke ICU ternyata dia stroke. Tapi COVID-nya udah negatif, jadi sekarang dia baru dibawa pulang sama suaminya. Nah, saya baru dengar barusan Bu Susan, terus suaminya tuh saya nggak kenal sama sekali. Jadi bagaimana cara meyakinkan dia untuk supaya istrinya dikasih hemohim? Ibu punya teman siapa? Suami apa istri? Istri, tapi istrinya nggak bisa ngomong karena stroke. Oh, ya susah Saya dengar kan. dari temennya istrinya. Bu, jadi ceritanya gara-gara COVID aja stroke karena itu tadi Bu, kekentalan darah yang kemarin kita dengar, infeksi virus COVID itu kan mengakibatkan virus COVID itu kan mengakibatkan infeksi yang ternyata berdampak kepada yaitu the dimer tadi Bu, ada semacam cendol-cendol. Nah, cendolnya itu kalau sumbatnya di jantung, otomatis serangan jantung. Kalau cendolnya itu nyantolnya di kepala, ya otomatis stroke. Cendolnya nyantolnya di mana, Bu? Kayaknya di kepala kali ya. Cara minumkan segera hemohim 6 saset ditambah ginkgo nato. Ibu. Ya. Ginkgo nato Oke, dan dia di Surabaya kok Bu Susan. Ya, nggak ada pilihan. Kalau memang mau itu dihubungi. Kalau mau silakan. Iya. Oke. Ya Ibuku. Supaya ini buat teman-teman tahu bahwa kita harus tahu betapa COVID itu jahat ya. Umur berapa Bu teman Ibu? Masih di bawah 50 kayaknya. Aduh, padahal tadinya nggak punya penyakit penyerta. Nggak tahu juga ya. Kayaknya enggak, cuma orangnya agak gemuk sih memang. Orangnya agak gemuk. Padahal umurnya mungkin belum 50. Telat ya, Bu. Belum 50. Kayaknya belum 50. Dia jadi kayaknya tadinya terlambat nggak stroke, tadinya nggak stroke malah jadi stroke gara-gara COVID. Iya. Ya ampun, itu kayak Dokter Hamdi loh. Dokter Hamdi keluar rumah sakit dibopong loh. Tapi dia nurut minum hemohim. Dari rumah sakit itu sudah minum 6 saset. 6 saset tiap hari. Iya. Itu parunya juga putih paling itu, Bu. Coba ditanyakan. Iya. Pasti ya, itu. Nanti saya hubungi deh suaminya ya. Iya, karena COVID itu ya Bu, terus terang, apalagi usia sudah di atas 45, itu bahaya loh teman-teman. Bener-bener bahaya deh. Iya. Mendingan jaga badan, minum hemohim. Betul, Susan. Iya, betul. Saya hubungi sebentar itu ya Bu sangat Susan. bagus. Terima kasih. Oh ya, Ibu Aprilia ya? Iya. Oke, Karena Ibu sampaikan lagi ke lain boleh? Saya hanya satu pesan buat teman-teman semua. Kebetulan setelah 1 minggu suami saya kena COVID dan dia merasakan badan enak. Dia punya teman, satu pilot juga, sama-sama pilot. Kebetulan
dia juga positif COVID. Saat itu istrinya telepon saya, Mbak, suamimu dikasih minum apa? Saya bilang hemohim. Saya kasih hemohim, probiotik, dan vitamin C. Terus dia bertanya sama saya, hemohim harganya berapa? Saya bilang 1.380.000. Itu harga anggota, Mbak. Tidak ada harga anggota, tidak ada harga konsumen. Semua sama, saya bilang. Dan pilihan tidak jatuh kepada hemohim. Dia memilih untuk berobat ke rumah sakit. Dia diopname. Dan teman-teman tahu, saya sampai nangis. Saya nangis sekali karena setelah dia telepon saya, 1 minggu berikutnya dia telepon saya. Mbak, tolong doakan suami saya masuk ICU. Padahal saat suaminya dinyatakan positif COVID, gejala seperti suami saya nggak ada. Maksudnya dia tidak ada sesak, tidak ada hilang penciuman, itu tidak ada sama sekali saat dia masuk rumah sakit. Dan dia telepon saya, tolong Mbak cariin plasma darah. Saya pun ikut sibuk mencari plasma darah. Dan saya sedih sangat sekali karena dia masuk ICU lama. Sekarang sembuh, tapi efeknya itu yang tadinya dia tidak punya penyakit jantung, sekarang sampai rasa ada efeknya ke jantung dan ke paru. Dan sampai sekarang itu teman saya itu selalu berhalusinasi bahwa dia seperti rasa mau mati. Karena ternyata di ruang ICU saat dia dirawat, sekitar teman-teman di sesama ICU itu sudah mati. Sehingga dia membayangkan kehidupan dia. Dan teman-teman tahu, hemohim 1.380.000. Dia dirawat di rumah sakit, 1 minggu dia mengeluarkan uang 69 juta. Belum ICU, itu belum ICU. 69 juta. Jadi kalau bilang hemohim itu mahal, saya nggak tahu matematika di mana. Karena kesehatan itu sangat mahal buat saya. Jadi buat teman-teman jangan pernah ragu. Minumlah hemohim walaupun kita tidak sakit. Karena itu sangat penting buat imun kita. Terima kasih Bu Susan. Terima kasih teman-teman, dengar ya, Ibu Aprilia sudah bisa merasakan kebaikan hemohim. Hemohim herbal, jangan takut untuk diminum dalam keadaan yaitu tidak sakit, tetap minum karena kita bisa capek. Imunitas kita ini membutuhkan imunitas yang aktif. Tiap saat kita dalam bahaya, di mana HP kita benar-benar kotor. Kita punya tas wanita-wanita, jangan dipikir bersih, nggak pernah dicuci. Ini membutuhkan pengetahuan bahwa kita dalam bahaya, dibutuhkan tentara tubuh yang kuat. Dengan hemohim, kita punya sistem imun meningkat, membuat dia aktif kembali. Itu keren. Kalau teman-teman vaksin, teman-teman tidak punya sistem imun yang bagus. Bagaimana caranya supaya yang namanya antigen tadi, yang vaksin itu kan dari antigen, di mana dia bisa diperkenalkan untuk dia bisa membentuk sel memori antibody, dibutuhkan yaitu sistem imun yang aktif. Satu-satunya kalau mau yang vaksin juga, silakan minum hemohim. Kemudian kalau mau sudah istilahnya sudah divaksin supaya antibody tadi terbentuknya bagus, tidak cepat hilang, silakan minum hemohim. Karena kalau hemohim diminum, otomatis antibodi kuantitatifnya jadi bagus, teman-teman. Dan ingat, vaksin dibandingkan orang yang antibodi terbentuk seperti suami dari Ibu Aprilia. Aprilia atau siapa tadi lupa itu? Ibu Aprilia ya. Aprilia ya. Ibu Aprilia ini punya suami, antibodi dia sudah pernah diukur belum Ibu Aprilia? Punya antibodi kuantitatif pernah diukur? Dia belum pernah diukur. Jadi kita tahu ya kalau pilot 6 bulan sekali itu harus cek seluruh kesehatannya. Karena untuk bisa dapat izin license terbang, semua harus dicek untuk seorang pilot. Itu 6 bulan sekali. Jadi saat suami saya sakit itu
kebetulan memang tidak ada penyakit lain-lainnya. Jadi dengan hemohim itu, tapi benar ya, saya lihat muka suami saya itu udah yang hitam pucet, karena memang suami saya hitam tapi jadi kayak biru pucet gitu. Saya juga sendiri, saya sebagai yang mantan perawat aja saya sampai gini, aduh Tuhan, selamatkan suami saya. Saya takut. Karena saya mengambil keputusan untuk dirawat sendiri, sementara dokter juga bilang, Pak yakin Pak dirawat sendiri Pak. Yakin Bapak rawat sendiri gitu kan waktu itu kan. Karena kita walaupun kita tidak periksa ke dokter ke rumah sakit, kita konsultasi dengan dokter Garuda. Dokter yang memang menanganin untuk para pilot-pilot. Jadi dia harap untuk suami saya diopname, tapi saya tetap bilang, enggak dokter, kita bisa rawat sendiri. Itu aja. Jadi benar-benar deh, kalau saya bilang nggak ada duanya deh hemohim ya. Sampai sekarang, sampai anak menantu semua saya kasih hemohim. Bahkan cucu saya itu kebetulan masih umur 2 tahun, tapi dia selalu sering dipakai untuk pemotretan. Saya bilang, hati-hati ya, ini zamannya COVID, kamu lepas anakmu. Anak saya hanya bilang, tenang mah, pulang sampai di rumah, anak-anak semua minum hemohim. 1 sendok makan kecil, 1 sendok teh kecil mereka kasih semua. Anaknya tuh ada 2, kebetulan cucu saya memang sering diambil untuk pemotretan. Jadi kita benar-benar yakin sekali, ya benar sih kita harus berdoa, tapi dengan pertolongan hemohim, anak cucu saya tuh bisa sehat sampai sekarang. Itu aja. Makasih. Keren. Jadi luar biasa. Teman-teman, ini tadi saya mau tanya Ibu Aprilia. Bu, teman Ibu tadi yang istrinya bilang mahal, terus kemudian malah habis banyak itu, suaminya sudah masuk jadi pilot lagi belum? Kebetulan dia juga kena PHK dari Garuda karena dia adalah pilot kontrakan. Kalau suami saya kan pegawai tetap. Jadi saat di COVID itu mungkin dia memikirkan pengurangan itu dia kena, jadi dia mungkin memikirkan 1.380.000 itu mahal. Dan ternyata dengan menghindari 1.380.000, dia kena lebih berlipat-lipat ganda. Bayar sendiri ya, Bu? Bayar sendirilah, karena sudah tidak pegawai Garuda kan? Bu, 69 juta itu overall apa barusan yang hari pertama 7 hari? Hari minggu pertama doang, Ci. Loh kalau di ICU belum masuk ICU, Ci. Belum masuk ICU. Belum. Kenapa? Belum termasuk yang di ICU. Belum, itu baru minggu pertama dia udah curhat seperti itu. Lu ICU mahal loh. Oh iya, dari situ saya nggak berani tanya, Ci. Saya nggak berani tanya karena dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia takut katanya atomi itu baru terdengar katanya gitu. Saya tidak pernah paksa orang karena hanya orang cerdas yang mau milih hemohim. Oh, keren. Jadi ternyata Bu, apa temannya Ibu PHK ya, Bu ya, suaminya? Ya, betul. Mau kerja lagi kan susah itu, Bu. Iya. Cacat begitu, cacat loh, Bu. Iya. Makanya teman-teman, kita itu harus benar-benar jangan sampai saya pernah membaca sebuah cerita ya, Ibu Aprilia. Saya pernah membaca sebuah cerita. Cerita itu tentang seorang ibu yang dia rumahnya kebanjiran, terus kan sudah tinggi airnya. Si ibu tadi berusaha untuk dia berdoa sama Tuhan minta pertolongan. Datanglah pertolongan pertama pakai sebuah perahu ya. Si ibunya menolak. Jadi mungkin dia memikirkan pertolongan Tuhan, dia takut kali ya. Enggak, alasannya macam-macam dia nggak mau. Datang lagi pertolongan kedua dengan cara lain. Kalau nggak salah sampai helikopter, dia tetap tolak. Ternyata akhirnya dia meninggal. Cerita ini memberitahu kepada kita, kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah jawab ya, Ibu Aprilia ya, dengan dipertemukan dengan hemohim. Cuma kita sendiri tidak ambil kesempatan itu. Jadi ini cerita Ibu Aprilia ini mengingatkan saya bahwa kadang-kadang kita berdoa, tetapi kita tidak melakukan bahwa bayangan kita jawaban doa Tuhan itu tidak seperti itu.
mungkin melewati dokter. Caranya begitu kayaknya ya teman-teman. Beruntung banget saya sejak ketemu Hemohim, saya tidak lagi sakit-sakitan, saya sehat, Bapak Ibu. Makanya teman-teman kalau ingin sehat, silakan minum Hemohim ya untuk membuat Bapak Ibu tidak gampang sakit. Oke, Iya. terima kasih Ibu Aprilia. Keren banget testimoninya. Teman-teman yang punya testimoni bisa silakan hubungi Susan untuk kita berbagi di grup ini ya. Supaya minggu depan kita akan mendengarkan testimoni lagi dari tim yang lain. Ya, ini dari timnya Ibu Esther Soleiman. Ya, terima kasih Bu Esther dan Ibu Aprilia yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Terima Sama-sama kasih. Bu Susan. Iya, Terima ada yang mau kasih. bertanya lagi kepada Ibu Aprilia? Ini dokter Budinya memberi kabar beliau lagi di rumah sakit. Oke ya. Ada yang mau lagi testimoni? Oh, ini orang cerdas minum Hemohim. Benar. Ibu Natalia keren. Hebat banget testimoninya, komennya luar biasa. Oke, luar biasa Bu, semua pada senang bahwa testimoni Ibu keren-keren. Akan membuat teman-teman makin yakin bahwa Hemohim tidak ada dua. Karena memang menurut Dr. Hamdi ya, sampai hari ini dia terkagum-kagum. Kemarin setelah acara kemarin malam, saya sama Dr. Hamdi telepon-teleponan. Dr. Hamdi luar biasa, Hemohim belum ada duanya. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, beliau berhentikan semua vitamin dari rumah sakit. Beliau dalam keadaan tidak bisa jalan loh itu. Beliau memutuskan minum Hemohim, berangsur-angsur dalam 1 bulan pulih dan sudah tanggal 1 Maret ini praktek. 1 Maret, padahal dia kenal Hemohim tanggal 10 Januari. Jadi hanya dalam 1 bulan 20 hari Ibu dalam keadaan parah, itu sudah bisa praktek. Keren banget ya, luar biasa. Kita sudah melihat kebaikan Hemohim. Khusus buat teman kita, Pak Heri ya, Heru apa Heri, supaya nggak membingungkan, nanti kita japri aja, Pak Heri ya, bisa japri banyak pertanyaan ini. Bisa japri ya, kita akan bahas ini. PubMed saya kasih tugas baca PubMed dulu untuk Pak kemudian. Heru, Bu, Pak Heru. Heru apa Heri? Heru ya? Ya, oke. Heru. Iya. Oke, teman-teman, kita semangat ya. Dan bagi teman-teman yang ingin minum Hemohim gratis, mau nggak? Kalau ingin minum Hemohim gratis, tentunya teman-teman tinggal bercerita. Orang Indonesia itu kan baik banget. Jadi kerja di Atomi itu ya, kita cuma memberikan kabar baik kepada teman kita, keluarga kita. Seperti misalnya teman-teman makan di sebuah kuliner enak, misalnya bebek apa ya, bebek apa gitu ya, di Jakarta bebek apa coba, kalau di Surabaya anggap bebek apa, kita kasih tahu kepada teman kita, kalau makan enak itu di sana. Cuma begitu aja kerja kita, jadi tahu mereka kemudian akan melihat kebaikan Hemohim, dia cerita lagi, ternyata dengan cara itu kita bisa punya penghasilan dan akhirnya Hemohim kita nggak bayar. Karena dengan bagi banyak teman yang kita kasih tahu dari 10 orang misalnya ya, dari 10 orang tadi cerita masing-masing ke 10 orang, sudah 100. Lama-lama kita nggak tahu 100 jadi 1000. Makanya teman-teman yang mau aktif di Atomi dan mau belajar, hubungi ya leader-leader yang sudah ngundang. Di sini kan banyak sekali yang hadir. Kita berharap teman-teman ya, kita ingin tahu gimana ya caranya ada bisnisnya ternyata, karena ini mall online. Tapi karena nggak ada iklan, cerita kita tadi dihargai. Dari cerita kita tadi kita mendapat omset dan luar biasa. Hemohim itu produk yang paling disukai di seluruh dunia yang Atomi buka. Karena itu selama 6 tahun berturut-turut di Korea, Hemohim menjadi produk nomor 1. Bagi teman-teman yang hadir dan ingin tahu bisnisnya, silakan hubungi ya teman leader-leader yang undang. Ditunggu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa minum gratis. Iya,